mengambil seluruh aset dan menyetop keran nafkah untuk buah hati mereka, Natalie tak ingin lagi terseret pusaran konflik. Sudahi drama, Natalie justru asik menikmati hobi lama. Menunggangi sepeda motor di jalan raya, Natalie disebut-sebut warganet kembali ke setelan pabrik. Dulu, sebelum menikah, Natalie hobi bergelut dengan memacu adrenalin, seperti naik motor hingga ujuk gigi lewat drifting kala mengendarai mobil. Hobi yang sempat ditinggalkan setelah menjadi istri, kembali dibangkitkan lagi. Lihatlah betapa girang Natalie kembali larut dengan hobi yang tak semua orang mau atau berani menggelutinya. Morris udah dari dulu sih, dari sebelum nikah. Nah sekarang udah mulai lagi sama Morris. Biasanya sih balapan. Iya, biasanya balapan. Kayak apa sih, balapan yang muter-muter donat, bikin donat, bikin balapan, drifting. Biasanya drifting sama Akbar itu setiap hari Sabtu. Kalau motor-motoran, mobil ya kangen aja lah. Karena kan semuanya, apalagi sama kumpulan teman-teman itu kan solidaritasnya tinggi sekali. Berarti aktivitas kayak balik lagi sebelum nikah ya Kak ya? Aktivitas sama aja sebenarnya, konten, terus tiktokan, terus kegiatan-kegiatan yang masih ada syuting-syuting masih terus berjalan. Kayak gitu aja, palingan hobi aja sih kalau hobi motoran sama drifting. Tak menampik anggapan warganet kembali ke setelan pabrik, Natalie akhirnya beri jawaban tentang persoalan yang kadang memantik kisruh di lini masa. Soal luapan hati meminta mantan suami mengambil aset-aset yang pernah diberikan, seperti mobil mewah dan sebuah rumah, hingga menyetop nafkah untuk Azam, disebut Natalie sebagai masa lalu. Tapi bukankah ia sendiri yang mengungkit hal ini lewat media sosial? Mengapa sekarang Natalie tiba-tiba ingin menyudahi drama soal masa lalu dan menjalani hidup yang baru? Biar Allah yang akan menjawab. Sekarang aku udah stop semuanya, maksudnya ya udahlah gitu. Karena kan di komenan aku itu aku udah pengen menjalani hidup aku lagi yang baru. Jadi udah stop tentang itu, ya udah. Ya itu hal yang wajar lah, mungkin pengen memperlihatkan karena kan sekarang dunia digital. Nggak apa-apa, biasa aja. Karena kita kan sudah masing-masing. Kita sudah berpisah. Yang jelas aku sama dia komunikasi lancar, baik-baik saja. Artinya ya kalau nggak ada kerjaan kita ke sana, dia juga tidak menutup pintu. Tuh mungkin dia kesal dan dia mungkin karena anak udah begitu, terus dia menganggapnya bahwa aku nggak langsung datang kan. Itu hal yang wajar. Dia itu mempunyai kepanikan karena dia baru pertama kali punya anak. Kan gitu aja udah. Apa yang harus kita ribetin? Karena ya yang aku pikirkan adalah Azam gitu loh. Kalau kamu sampai membuli mamahnya segitunya, kasihan Azamnya lah. Melihat aksi Natalie membeberkan polemik di jagat maya, tak membuat Sule terpancing emosi. Sang komedian selalu tampil meredam persoalan. Lalu, bagaimana pula dengan keinginan Natalie agar Sule mengambil seluruh aset yang pernah diberikan usai mereka bercerai? Benarkah Natalie sudah meminta mantan suaminya secara langsung untuk tak lagi memberi nafkah sebesar 25 juta rupiah per bulan untuk anak mereka? Mobil aku udah bilang sih, dari yang kemarin aku juga udah bilang semuanya. Ya, aku udah bilang kalau masalah ini semuanya di stop, ambil semuanya. Itu rumah juga dijual ya, yang dikasih sama Sule? Apa? Rumah dijual juga? Rumah dijual? Iya, yang dikasih sama Sule. Enggak, itu cuma direnovasi aja. Lo masih, kan itu kewajiban saya sama anak saya. Masih diterima Pak? Apanya? Mobil ya? Loh kalau sesuatu hal yang sudah dikasih ya nggak boleh lah kita ambil lagi gitu loh. Ya udah gitu. Yang penting kita sebagai orang tua masih punya kewajiban untuk itu. Figur bapak gitu, figur ibunya gitu. Nggak harus setiap hari, yang penting nengokin. Ya minimal kalau mau video call silakan gitu. Itu terbuka selalu. Terlepas dari sengkarut persoalan yang sempat memanas, Natalie Holzer tetap ingin kehadiran Sule sebagai ayah bagi Azam.
pintu rumahnya disebut-sebut selalu terbuka. Hanya satu yang diminta, agar Sule meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan sang anak tercinta. Lantas, adakah sederet persoalan yang meruncing jadi alasan Natalie kembali ke penampilan dulu, melepas tudung Islami yang biasa menutup mahkota di bagian kepalanya? Ini karena diri aku sendiri sih, jadi nggak ada, kalau misalkan soal buka hijab nggak ada yang perlu diklarifikasi dan nggak ada harus kebenaran gitu, jadi memang dari diri aku sendiri. Katanya ada sisi psikologi yang terganggu. Nggak ada alasan, memang udah dari diri. Alasannya dia mau jadi diri sendiri dulu, dia merasa kurang nyaman, merasa merasa nggak pantas karena dia ilmunya nggak ada, itu aja. Aku belajar lagi, katanya minta bimbingan, nanti mudah-mudahan nanti pakai hijab lagi, lebih baik lagi istiqomah. Nanti dia bilang gitu, kalau aku nanti postingnya enggak tolong ditegur Ustaz. Dan aku yakin kan, aku nggak akan posting yang seksi-seksi gitu. Bahwa keputusan melepas hijab tak ada sangkut pautnya dengan persoalan bersama Sule, diaminkan Natalie. Ini murni keputusan sendiri. Ingin mengubur dalam-dalam masa lalu, Natalie siap membuka lembaran baru. Benarkah Natalie sudah kembali membuka hati? Mungkinkah Natalie sudah mulai melirik sosok yang kelak akan menggantikan posisi sang mantan suami? Yang deketin paling itu live TikTok, ya terus konten, kayak gitu-gitu aja. Nggak ada, aku belum sempet nyari-nyari. Oh, berarti sempat digoda-goda juga pada saat TikTok gitu. Aku dibuat Aman? Enggak sih, nggak ada sama sekali. Harus move on dong gitu, maju ke depan, jangan ke belakang terus. Apa karena memang kayak Nggak ada karenanya. sakit banget sampai pengen ngelepas aja gitu, nggak ada Pengen semangat aja, kembalikan Natalie semangat yang dulu gitu, maju. Ya, saya mah nggak ada kecewaan dari dulu juga. Nggak ada kecewa-kecewa, nggak ada. Kita saling mendoakan aja. Yang jelas, sudahlah netizen juga udah nggak usah hujat sana, hujat sini. Maafin aja lah mamanya Ajam kalau ada salah.